Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel teman sekelas. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai alat-alat ukur ya. Alat ukur yang akan kita bahas yakni ada jangka sorong dan mikrometer sekrup. Oke, yang pertama dulu kita bahas mengenai jangka sorong. Nah, sebelumnya, kamu kan biasanya kalau mau mengukur panjang suatu benda gunakan mistar kan? Atau penggaris deh. Nah, mistar atau penggaris itu kan paling bisa mengukur dengan skala paling kecil yakni 1 mm. Nah, kalau lebih kecil dari itu dia nggak bisa tuh kalau mistar. Nah, kalau jangka sorong atau disingkat JS aja ya, biar. Nah, dia bisa mengukur dengan skala yang lebih kecil lagi, yakni 0,1 mm. Nah, nanti juga ada tuh yang namanya mikrometer sekrup, kalau kita singkat mm ya. Nah, itu lebih kecil lagi nih, dia bisa mengukur 0,01 mm. Nah, lebih kecil lagi. Nah, jangka sorong itu umumnya 0,1 mm, tapi juga ada yang bisa mengukur sampai 0,05 mm. Nah, juga tuh ada tuh yang juga bisa 0,02 mm. Nah, jadi makin kecil nilainya, makin bagus tuh nilai apa ya, jangka sorongnya. Nah, biasanya kalau yang 0,1 mm ini dia eh, nilai skalanya itu ada 10 skala. Kalau 0,05 ini 20 skala. Nah, kalau yang 0,02 ini 50 skala. Nah, pertama-tama, nah coba kamu perhatikan untuk jangka sorong. Ada yang menggunakan digital, ada yang menggunakan skala jarum, nah ada yang menggunakan bacaan manual. Oke, nah kalau kamu perhatikan di jangka sorong itu ada yang bagian ini ya, bagian satu, bagian 2, dan bagian 3. Nah, itu ada fungsinya masing-masing. Bagian satu ini untuk mengukur apa ya, diameter luar. Oke, jadi ini gunanya untuk mengukur panjang atau diameter luar ya. Diameter atau panjang luar. Nah, yang ini nih. Oh, oke ya, ini juga ya. Nah, terus kalau yang bagian atas, ini gunanya untuk mengukur diameter dalam. Nah, yang terakhir, yang ada yang kecil ini ya, seperti jarum ini. Nah, dia gunanya mengukur kedalaman. Oke, nah jadi ada 3 bagian ya. Bagian yang pertama mengukur diameter atau panjang luar. Bagian yang kedua mengukur diameter dalam, dan bagian ketiga mengukur kedalaman. Oke, nah coba kita lihat nih. Tadi kan bagian yang di bawah ini, nah kelihatan ya, ini gunanya untuk mengukur diameter luar. Bagian yang di atas gunanya untuk mengukur diameter dalam dari suatu pipa biasanya. Nah, kalau ini ukur kedalaman nih. Nah, oke ya, bisa. Nah, sekarang gunanya udah tahu. Sekarang gimana caranya membaca nilai dari jangka sorong? Gimana cara menggunakannya? Nah, beberapa jangka sorong itu ada beberapa tipe ya. Nah, tetapi yang perlu kamu perhatikan di bagian jangka sorong itu ada yang namanya skala utama dan skala Nonius. Nah, oke ya. Ini kita singkat aja SU, ini SN. Oke. Nah, yang mana tuh skala Nonius dan skala utamanya? Nah, sekarang kita akan menentukan yang namanya skala utama. Coba kamu perhatikan yang bagian atas ini nih. Jadi jangka sorong itu terdiri dari eh, skala yang tetap, ya, yang bagian atas ini, oke, dan skala yang bisa digeser-geser. Nah, yang di bagian bawah. Jadi yang di bagian atas dia tetap nggak bisa digeser-geser, sedangkan bagian bawahnya bisa digeser-geser nih. Nah, yang dari 40 sampai ke 50 dan seterusnya itu disebut sebagai skala utama. Nah, yang di bawahnya disebut sebagai skala Nonius atau skala yang bisa berubah-ubah. Nah, jadi yang ini disebut juga sebagai SU. Nah, yang bagian bawah disebut sebagai SN. Nah, kalau yang ini ya SU.
Nah, yang bikin bawah SN. Cara membacanya itu adalah kamu perhatikan garis yang berimpit. Nah, sekarang coba kamu lihat ini ada garis merah. Nah, di garis merah ini nilai skala dari non-newsnya dengan nilai skala dari skala utama dia berimpit kan? Nah, berimpit itu artinya berada dalam satu garis lurus. Nah, di sini kalau kita hitung untuk gambar yang atas itu kan 0, 1, ini 2, 3, 4, 5, 6, maka ini 7. Nah, di skala ke-7 dia berimpit nih. Kalau gambar yang di tengah, nah ketahuan kan? Di skala yang kelima dia berimpit. Sedangkan di gambar yang paling bawah dia berimpit di, oke sebentar, saya perbesar dulu. Dia berimpit di, nah ini kan 4 ke 5 terbagi menjadi 5 skala ya. 1, 2, 3, 4, 5. Itu berarti tiap skala itu adalah yang ini 4,2, 4,4, dan ini 4,6. Oke ya. Nah, berarti dia berimpit di skala 4,6. Oke, nah sekarang cara menghitungnya. Untuk menentukan skala utama, kita lihat gambar yang satu dulu ya. Nah, untuk gambar satu, menentukan skala utama atau SU. Nah, pertama-tama, kamu perhatikan di mana letak skala angka 0 di skala Donius. Oke, di sini ya. Nah, angka 0 ini dia telah berhasil melewati skala nilai dari 40, 41, 42 ya. Sedangkan 43 dia tidak sampai. Jadi skala utamanya bernilai 42 mm. Sedangkan skala Doniusnya itu adalah yang berimpit tadi ada di 7. Nah, di sini nilainya dari 0 sampai 10 bernilai 0,1. Jadi kalau di 7 itu berarti 0,7. 0,7 mm. Ya, tinggal kita tambahkan. Jadinya 42,7 mm. Sekarang yang kedua. Yang kedua, kita lihat perhatikan angka nolnya dari sini kan. Oke, kelihatan ya. Nah, angka 0 ini sudah berhasil melewati skala 5 mm ya. Nah, sedangkan ke-6 dia belum sampai. Jadi di sini kita bisa tuliskan nilai dari skala utamanya bernilai 5 mm. Oke, paham? Dan skala non-newsnya kita perhatikan. Tadi sini kan, nah yang ada garis merah dia bernilai 5. Tapi di sini kita lihat setiap satu skala bernilai 0,05 mm loh. Nah, jadi di sini maksudnya 0, 0,05, 0,10, 0,15, 0,20, 0,25, 0,30, 0,35, 0,40, 0,45, 0,50. Jadi kita tuliskan 0,50 mm. Oke, tambahin jadinya 5,50 mm. Oke. Sekarang lanjut yang nomor 3. Nomor 3 kita perhatikan untuk kita cari dulu skala utamanya. Oke, skala utama angka 0. Bisa dilihat. Nah, karena yang angka sebelumnya nggak kelihatan, kita hitung mundur dari 4 saja ya. Oke, ini 4, kemudian 39, 38, dan 37. Oke, angka 0 sudah berhasil melewati angka 37 mm. Jadinya kita tuliskan 37 mm. Dan skala Noniusnya dia tadi berimpit di angka 4,6 ya. Nah, kita tuliskan di sini 0, oh, sebentar, nolnya salah. Kita tuliskan di sini 0,46 mm. Nah, sekarang kita tambahkan 37,46 mm.
Nah, paham ya? Jadi pertama-tama kita tentukan terlebih dahulu skala utamanya, baru kemudian kita tentukan nilai dari skala non-use-nya dan dijumlahkan.